Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Adipati Jalawisena bertemu dengan seorang gadis berbaju kuning dalam pencarian pembunuh anaknya. Siapakah gadis itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Kira-kira sepeminuman teh sesudah beduk maghrib ditabuh orang, maka kelihatanlah penduduk desa Tembilangan dan desa-desa tetangga berdatangan, berbondong-bondong menghadiri pesta perkawinan itu. Tak ada seorang tamu pun yang tak memuji kecantikan pengantin perempuan. Dan tak ada seorang tamu pun yang tidak merasa kagum akan kegagahan wajah pengantin laki-laki. Seperti pinang dibelah dua, satu bulan, satu matahari. Demikianlah orang-orang memberikan perumpamaan. Sementara itu, di atas panggung, Ki Dalang telah mulai menjalankan tugasnya. Malam itu sengaja dipilihnya cerita pewayangan yang termasyhur, yaitu cerita Bratayuda. Semua orang menonton dengan penuh perhatian. Semakin larut malam, semakin asik cerita yang dibawakan oleh Ki Dalang. Suasana tegang terjadi sewaktu Werkudara, atau yang dikenal dengan panggilan Bima, yaitu salah seorang dari 5 bersaudara Pandawa, muncul ke tengah kancah perang saudara itu. Berhadapan dengan tokoh Kurawa yang tak asing lagi, yakni Duryudana atau Suyudana. "Yo, Suyudana, ambillah gadamu, mari kita bertempur," kata Bima. Suyudana menggereng. "Memang saat inilah yang aku tunggu-tunggu, Werkudara." Maka kedua orang itu pun berhadap-hadapanlah dengan masing-masing memegang sebuah gada di tangan. Sebelum Ki Dalang melanjutkan kisah pewayangan yang penuh ketegangan itu, tiba-tiba berkelebatlah 2 bayangan kuning di atas kepalanya yang dibarengi dengan ucapan persis seperti yang diucapkan Ki Dalang tadi, yaitu "Wush." Memang saat inilah yang aku tunggu-tunggu. Tentu saja semua orang jadi terkejut. Ki Dalang menghentikan penuturannya. Semua memandang ke hadapan panggung di mana berdiri 2 orang darah berbaju kuning yang parasnya cantik sekali. Untuk sejenak lamanya suasana sunyi sepi yang tidak enak. Tamu-tamu dari manakah yang datang dengan menirukan ucapanku?" bertanya Ki Dalang. Salah seorang darah berpakaian kuning tertawa panjang, sedang yang satu lagi beliakan matanya dan membentak, "Tutup mulutmu, kami tak ada urusan dengan kau ya." Kebo Pamonang, kepala desa yang mengadakan pesta perkawinan, berdiri dari kursinya dan melangkah ke hadapan darah-darah jelita itu. "Gadis-gadis cantik, siapa gerangan kalian? Mengapa datang dengan cara begini rupa?" "Hei, Kebo Pamonang, kau kembalilah ke tempatmu. Kami tak punya urusan dengan kau," si darah yang di samping kanan menjawab. Tentu saja ucapan itu membuat merah parasnya si kepala desa. Apalagi darah itu tadi terang-terangan menyebut namanya seenaknya saja, padahal dia telah berusia lebih dari 60 tahun. "Ada urusan atau tidak, nyatanya kau dan kamu telah mengganggu jalannya pesta perkawinan ini," kata Kebo Pamenang pula. "Oh begitu. Ya, dan karena aku juga tak merasa ada urusan dengan kalian berdua, kuharap kalian suka angkat kaki dari sini." Kedua gadis itu tertawa panjang-panjang. "Ketahuilah, kami berdua utusan orang-orang Kurawa,
datang ke sini untuk mengambil pengantin laki-laki. Jangan membanyol, tak karuan di sini, sentak Kebo Pamenang. Ih, siapa yang membanyol? Ujar si Dara yang sebelah kiri. Dengar, ini bukan perjamuannya orang-orang gila. Pergilah dari sini. Mulutmu kelewat sembrono, Kebo Pamenang. Aku Nila Mahadewi akan memberi sedikit pelajaran padamu. Habis berkata begitu, entah kapan tangannya bergerak, tahu-tahu. Hush, plak! Sebuah tamparan menghantam mulut si kepala desa hingga bibirnya pecah dan sebuah giginya tanggal. Gadis, teriak Kebo Pamenang marah bukan main. Tangan kanannya yang membentuk tinju laksana kilat dipukulkan ke batok kepala Nila Mahadewi. Tua bangka tolol, pergilah ke atas panggung sana, seru Nila Mahadewi. Kedua tangannya digerakkan ke muka. Begitu lengan si kepala desa berhasil ditangkapnya, terus diputar, dan sesaat kemudian tubuh kepala desa itu benar-benar dilempar melayang ke atas panggung. Melabrak sebagian wayang-wayang golek, lalu terus menubruk ki dalang hingga suasana di atas panggung jadi hiruk centang perantau. Semua orang kaget bukan main. Beberapa di antaranya ada yang maju ke muka untuk memberi hajaran pada gadis-gadis yang berani berlaku kurang ajar itu. Tapi, apa yang hendak mereka lakukan itu tidak kesampaian. Sebaliknya, mereka menjadi tambah kaget bukan main karena saat itu kedua gadis berpakaian kuning tadi sudah tidak ada. Dan lebih-lebih kaget lagi karena pengantin laki-laki pun lenyap dari pelaminan, sedang pengantin perempuan tampak menjerit-jerit. Kalian membawa kemana aku? Tanya pemuda yang dilarikan itu. Tubuhnya berada di atas bahu kiri Nila Maharani dan dalam keadaan tertotok. Namanya Mahesa Munggul. Dialah pemuda yang menjadi menantu kepala desa Kebo Pamenang yang kini dilarikan oleh Nila Maharani dan adiknya. Jangan khawatir, kau tak akan kehilangan masa pengantin baru, Mahesa Munggul. Aku tak kenal kau. Dari mana kau tahu namaku? Apa maksudmu melarikan diriku? Nila Maharani tertawa. Kau tidak mengenal aku, itu tidak perlu. Malah pengantin baru kelak bakal kau temui bersamaku. Kembali Nila Maharani hendak tertawa, tapi tak jadi karena adiknya memotong dengan ilmu penyusupan suara. Kakakku, jangan bicara terlalu ceroboh seperti itu. Apa maksud malam pengantin baru bersamamu itu? Kembali Mahesa Munggul mengajukan pertanyaan. Meskipun dirinya dipanggul oleh seorang Dara jelita, serta ucapan Dara itu bisa membuat hati seorang pemuda bergelora, tapi saat itu Mahesa Munggul merasa sangat tidak enak. Sudahlah, kau jangan banyak tanya, kata Nila Maharani pula. Tak lama kemudian, Mahesa Munggul melihat dirinya dibawa masuk menyeruak ke sebuah semak belukar. Dia heran sekali, karena sesudah itu ternyata dia memasuki sebuah ruangan yang diterangi dengan sebuah pelita aneh. Belum habis rasa herannya itu, dia sudah dibawa pula memasuki satu kamar bagus dan dirinya dibaringkan di atas tempat tidur yang empuk. Bau harum yang aneh dan merangsang menabur hidung pemuda itu. Dilihatnya api pelita di dalam ruangan bertambah kecil, sedang bau harum yang merangsang makin bertambah-tambah. Lepaskan totokan di tubuhku, Mahesa Munggul berkata dengan suara keras. Dia merasa heran kemana perginya Dara baju kuning yang satu lagi. Sebaliknya, Nila Maharani melontarkan senyum memikat dan duduk di tepi tempat tidur. Dipegangnya lengan pemuda itu dan berkata, Dengar Mahesa, kalau kau bersikap menurut, akan kuselamatkan jiwamu. Kalau kau keras kepala, kau mau berbuat apa terhadapku? Jangan bicara membentak begitu padaku Mahesa, kata Nila Maharani. Tiba-tiba dibungkukannya kepalanya, bibirnya menyentuh bibir pemuda itu. Seorang pemuda sudah barang tentu tak akan menolak jika dicium oleh Dara jelita seperti Nila Maharani. Tapi di saat itu, Mahesa Munggul merasakan ada satu keanehan yang mendirikan bulu tengkuknya. Nila Maharani tertawa kecil. Keanehan apa yang dirasa Mahesa Unggul? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe
dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.